Hello everyone, welcome back again. So, kali ini kita akan bahas Unichain yang merupakan DeFi Layer 2 yang didevelop langsung oleh Uniswap. Yang tentunya Unichain menawarkan kecepatan transaksi dan juga biaya yang jauh lebih murah. Dan dalam pembahasan ini, kita bukan hanya sekedar membahas tentang Unichain ataupun Uniswap, tetapi gua juga akan memberikan tutorial lengkap tentang mengerjakan event testnet Unichain. Sekalipun ini masih spekulatif, apakah dengan kita mengerjakan event testnet dari Unichain akan diberikan insentif ataupun tidak. Tetapi setidaknya, menurut gue ini merupakan salah satu event testnet yang wajib kalian garap. Karena Uniswap merupakan salah satu DeFi nomor 1 di dalam ekosistem Ethereum. Oke, pertama kita akan bahas dulu secara project tentang Unichain. Unichain merupakan DeFi Layer 2 yang dibangun di atas Optimism Superchain, yang menggunakan teknologi optimistic rollup dengan waktu blok hanya 1 detik. Unichain juga menawarkan kecepatan transaksi yang hampir instan, sehingga pengguna dapat menikmati pengalaman transaksi yang lebih efisien dan juga cepat. Dan fitur-fitur utama ini diharapkan dapat mengurangi kerugian akibat miner extrable value ataupun MEV. Nah, jadi secara fungsionalitas, menurut gue Unichain merupakan salah satu DeFi yang sangat friendly baik untuk seorang development ataupun user. Karena Unichain menawarkan kecepatan transaksi yang hampir instan, bahkan 1 detik. Dan selain itu, Unichain juga menawarkan biaya yang jauh lebih murah. Dan itulah salah satu fungsionalitas jika kita menggunakan DeFi Unichain. Dan ternyata, Unichain bukan hanya didevelop oleh tim inti Uniswap, tetapi Uniswap berkolaborasi dengan tim Optimism. Dan di sini, kalian bisa melihat di dalam situs web resminya optimism.mirror.xyz bahwa selamat datang untuk menyambut Unichain ke dalam Superchain. Uniswap Foundation, dan juga Optimism dengan bangga mengumumkan peluncuran Unichain yang merupakan DeFi Layer 2 yang dibuat khusus untuk DeFi dan secara eksklusif di dalam OP-Stake. Dan misi dari Optimism adalah untuk meningkatkan skala Ethereum, dan juga komponen penting dari upaya tersebut adalah terus memperluas Superchain. Dengan hampir setengah dari semua transaksi Layer 2 sekarang didukung oleh OP-Stake Optimism. Dan Optimism jelas telah muncul sebagai standar bersama yang terdepan untuk meningkatkan scalability Ethereum. Dan jika kalian eligible ataupun memenuhi syarat dalam event airdrop epoch kelima Optimism, rata-rata cuan yang didapatkan oleh seorang user sekitar 1 juta hingga puluhan juta rupiah. Dan itulah salah satu alasan utama mengapa gua berasumsi bahwa Unichain merupakan salah satu event testnet yang sangat wajib kita garap. Dan sebagai bagian dari Superchain, Unichain juga bergabung dengan jaringan blockchain paling terkemuka yang semuanya dibangun di atas basis kode standar umum yang berbagi keamanan, tata kelola, dan juga nilai seperti semua OP-chain di Superchain. Dan Unichain akan memberikan kontribusi yang lebih besar dari 2,5% hingga 15% dari setiap rantai kembali ke dalam Optimism Collective. Nah, jadi dengan siapapun, baik user ataupun development, yang menggunakan Unichain itu akan mendapatkan profit sharing sekitar 2,5% hingga 15%. Tentunya ini merupakan salah satu win-win solution jika kita melakukan transaksi menggunakan DeFi Unichain. Karena selain kita akan mendapatkan keuntungan dalam kecepatan transaksi, biaya yang lebih murah, tetapi kita juga akan diberikan profit sharing dari pendapatan yang terdapat di dalam DeFi Superchain. Dan sebelumnya, Uniswap mendapatkan pendanaan sekitar 177,80 jutaan US dollar. Dan total pendanaan yang didapatkan oleh Uniswap sekitar 177,80 jutaan US dollar. Tentunya itu didapatkan dari beberapa nama ventures capital besar. Salah satunya Polychain Capital, A16 Jet Crypto, dan juga Paradigm. Kemudian bagaimana caranya jika kita ingin mengerjakan event testnet dari Unichain? Nah, jadi sebelumnya, gua sudah menginformasikan baik melalui grup Telegram resmi Crypto Strategi ataupun Twitter. Yang dimana dalam pengerjaan testnet Unichain, kalian perlu melakukan bridge, deploy smart contract, mint NFT, dan lain sebagainya. Jadi silahkan kalian masuk ke dalam akun Twitter PK Iskandar, atau kalian juga bisa join ke dalam grup Telegram resmi Crypto Strategi, dan untuk linknya sudah gua sertakan di deskripsi. Oke, untuk langkah yang pertama, jika kalian ingin mengerjakan event testnet Unichain, tentunya kalian wajib untuk memiliki koin testnet di dalam jaringan Sepolia. Dan silakan kalian masuk ke dalam website resmi pouchet.retrobridge.io. Dan nanti untuk linknya akan gua sertakan di deskripsi. Dan di dalam platform tersebut, tentunya kalian bukan hanya bisa mendapatkan testnet Ethereum Sepolia, tetapi kalian juga bisa mengklaim berbagai pouchet di berbagai jaringan. Salah satunya seperti Berachain, Optimism Sepolia, Holeski, Arbitrum, dan lain sebagainya.
Dan cara melakukan klaimnya, kalian wajib melakukan connect wallet, kemudian kalian juga harus mengoneksikan dengan akun Twitter kalian. Dan minimal kalian melakukan bridge di dalam jaringan mainnet 1 kali. Dengan kalian melakukan bridge di jaringan mainnet, maka kalian diberi kesempatan untuk melakukan klaim 3 kali dalam 1 hari. Dan sekali kalian melakukan klaim akan diberikan sekitar 0,05 koin Ethereum. Dan Retro Bridge juga sedang mengadakan event airdrop. Jadi dengan kalian melakukan rutin interaksi di dalam platformnya Retro Bridge, memiliki kesempatan untuk mendapatkan airdrop. Oke, gua anggap kalian sudah memiliki koin testnet di dalam jaringan Sepolia. Berikutnya kita akan melakukan transaksi di dalam platform Super Bridge. Jadi transaksi tersebut kalian wajib melakukan bridge dari jaringan Sepolia ke dalam jaringan Unichain Sepolia. Dan untuk langkah yang pertama, silahkan kalian connect wallet. Setelah wallet kalian berhasil terkoneksi, langkah berikutnya silahkan kalian masukkan nominal yang akan kalian bridge. Di sini gua memiliki sekitar 11 koin Ethereum di dalam jaringan Sepolia, tetapi gua hanya akan melakukan bridge sekitar 0,1 koin Ethereum. Setelah kalian memasukkan jumlah, berikutnya silahkan kalian klik deposit. Kemudian kalian verified. Nah, jadi lebih kurangnya seperti itu cara melakukan bridge dari jaringan Sepolia ke dalam jaringan Unichain Sepolia. Dan silakan kalian lakukan bridge sekitar 3 kali hingga 5 kali. Dan kalian juga bisa melakukan bridge bolak-balik baik dari Ethereum Sepolia ataupun Unichain Sepolia. Berikutnya kita akan melakukan bridge yang kedua, yang dimana saat ini kita akan melakukan bridge di dalam platform Bridge.gg. Jadi langkah yang pertama, silakan kalian lakukan connect wallet. Kemudian kalian pilih wallet yang kalian gunakan. Dan cara melakukan transaksi di dalam platform Bridge.gg lebih kurangnya sama seperti kita melakukan bridge di dalam platform Super Bridge. Di sini kita akan masukkan jumlah ataupun nominal. Dan gua akan melakukan bridge dengan jumlah yang sama seperti gua melakukan bridge di dalam platform Super Bridge. Berikutnya kita klik bagian Review Transaction. Kemudian kita centang kolom I understand this a beta version. Kemudian kita confirm. Dan sambil menunggu proses transaction ini berhasil, kita akan melompat untuk menyelesaikan tugas yang ketiga. Intinya, dengan kalian melakukan transaksi bridge di dalam platform Bridge.gg, sama seperti kalian melakukan bridge di dalam platform Super Bridge. Dan silakan kalian lakukan bridge sebanyak 3 hingga 5 kali. Kemudian kita connect wallet. Di sini kita pilih MetaMask. Namun dalam melakukan swap di dalam platform resminya app.uniswap.org, ada salah satu poin penting yang perlu kalian rubah. Jadi silahkan kalian klik profile kalian ataupun wallet address kalian. Kemudian kalian klik logo gear. Nah, di sini kalian aktifkan untuk fitur testnet mode. Jadi kita klik. Karena dengan kalian mengaktifkan testnet mode, ini tentunya akan membuka dari setiap jaringan uji coba yang tersedia di dalam platform Uniswap. Kemudian kita klik bagian koin Ethereum. Di sini kita klik panah ke bawah. Dan kalian pilih Unichain Sepolia. Di sini kita akan pilih koin Ethereum. Kemudian silakan kalian klik select token. Kemudian kita pilih koin Wrap Ethereum. Nah, jadi kita akan melakukan swap dari koin Ethereum di dalam jaringan Unichain Sepolia dengan koin Wrap Ethereum. Di sini gua memiliki sekitar 0,1 koin Ethereum di dalam jaringan Unichain Sepolia. Tapi di sini gua akan melakukan swap sekitar 0,001 koin Ethereum. Kemudian kita klik bagian Wrap. Nah, jadi kita baru saja berhasil untuk melakukan swap dari koin Ethereum dengan Wrap Ethereum di dalam jaringan Unichain Sepolia. Dan kalian juga bisa melakukan transaksi swap ini sekitar 3 kali hingga 5 kali. Kemudian untuk tugas yang keempat, kita akan coba melakukan deploy smart contract di dalam platform thirdweb.com. Jadi untuk langkah yang pertama, silakan kalian koneksikan dengan wallet kalian. Setelah wallet kalian berhasil terkoneksi, kemudian kalian klik bagian kontrak. Dan jika sebelumnya kalian pernah melakukan deploy smart contract di dalam platform thirdweb.com, maka di sini ada sebuah keterangan bahwa kalian pernah melakukan deploy smart contract sebelumnya.
Jadi di sini gue pernah melakukan deploy smart contract di dalam jaringan Sonium dan juga Sepolia. Berhubung di sini kita akan melakukan deploy smart contract di dalam jaringan Unichain Sepolia, jadi kita klik bagian fitur deploy contract. Kemudian berikutnya silahkan kalian pilih kira-kira kalian ingin melakukan deploy smart contract yang mana. Di sini tentunya banyak sekali pilihan, hanya saja ada sedikit gangguan dalam jaringan. Nah, di sini gue akan melakukan deploy smart contract NFT. Jadi gue pilih deploy. Nah, jadi dalam melakukan deploy smart contract NFT, langkah yang pertama silahkan kalian masukkan gambar ataupun klik upload file. Setelah kalian memasukkan gambar, berikutnya silahkan kalian input nama tersebut, simbol, dan juga description. Di sini kita akan tuliskan Unichain Sepolia. Kemudian simbolnya Unichi. Intinya dalam penginputan nama, simbol, dan juga deskripsi bisa kalian isikan sesuka kalian. Kemudian kita isikan description. Setelah kalian menginput nama, simbol, dan juga description, berikutnya silahkan kalian scroll. Di dalam fitur primary sales, ini bisa kalian isikan wallet address kalian. Kemudian untuk royalties, ini juga sama, kalian bisa mengisikan dengan wallet address kalian. Begitu juga untuk platform fees, ini bisa kalian isikan dengan wallet address kalian. Dan yang terakhir, silahkan kalian gunakan jaringan dari Unichain Sepolia. Setelah semuanya berhasil kalian isi, berikutnya silahkan kalian klik deploy now. Kemudian kita confirm. Kemudian kita tanda tangan. Oke, jadi kita baru saja berhasil untuk melakukan tugas deploy smart contract NFT di dalam platform thirdweb.com. Jadi lebih kurangnya seperti itu cara melakukan deploy smart contract NFT di dalam platform tersebut. Kemudian untuk tugas selanjutnya, jika kalian merasa kesulitan untuk melakukan deploy smart contract di dalam platform thirdweb.com, kalian juga bisa melakukan deploy smart contract di dalam platform Awalto Finance. Dan tentunya di dalam platform Awalto Finance ini, kalian juga bisa melakukan bridge, swap, dan juga deploy smart contract. Jadi kalian bisa melakukan transaksi apapun di dalam platform Awalto. Karena Awalto sudah menambahkan ataupun mengintegrasikan dari jaringan testnet Unichain Sepolia. Jadi pertama, silahkan kalian koneksikan dengan wallet kalian. Berikutnya, silahkan kalian klik fitur deploy. Kemudian kalian pilih jaringan Unichain Sepolia. Kemudian silahkan kalian pilih Basic Mode ataupun ERC20 Mode. Di sini gue akan pilih fitur ERC20 Mode. Kemudian kita masukkan nama. Kita juga masukkan simbol. Kemudian kita deploy. Jadi lebih kurangnya seperti itu cara melakukan deploy smart contract di dalam platform Awalto Finance. Kemudian untuk tugas selanjutnya, kita akan melakukan minting NFT di dalam platform Jora. Dan sebetulnya, dalam melakukan minting NFT ini tidak terlalu diwajibkan, artinya opsional, kalian bisa melakukan minting NFT ataupun tidak. Tapi dengan kalian melakukan minting NFT, tentunya akan ada poin plus yang kalian dapatkan. Dan dalam minting tersebut, tentunya ada biaya yang perlu kalian keluarkan. Dan biayanya, kalian perlu menyiapkan koin Ethereum di dalam jaringan Zora. Dan sejauh ini ada sekitar 155 ribuan orang yang sudah melakukan minting NFT. Jadi untuk langkah yang pertama, silahkan kalian koneksikan dengan wallet kalian. Jadi kalian klik fitur profile, kemudian kalian login. Setelah wallet kalian berhasil terkoneksi, artinya kalian sudah bisa untuk melakukan minting NFT. Jadi kita klik bagian buy. Nah, jadi dalam melakukan minting tersebut, kita akan dikenakan biaya sekitar $0,39 di jaringan Zora. Jadi biayanya tidak terlalu besar karena masih di bawah $1. Kemudian kita change network. Kemudian kita klik beralih jaringan. Oke, kemudian kita buy. Oke, kemudian kita confirm. Oke, kita baru saja berhasil untuk melakukan minting NFT di dalam platform Jora. Nah, jadi sebetulnya dalam melakukan minting NFT di dalam platform Jora bukan hanya untuk kebutuhan dalam event testnet Unichain. Begitu juga dengan kita melakukan rutinitas dalam melakukan minting NFT ataupun transaksi di dalam platform Jora, maka kita memiliki kesempatan untuk eligible di dalam airdrop Jora yang akan datang. Jadi lebih kurangnya seperti itu cara melakukan minting NFT di dalam platform Zora. Kemudian untuk tugas yang terakhir, kita akan menyelesaikan tugas di dalam platform Layer 3. Karena saat ini Uniswap ataupun Unichain sedang berkolaborasi bersama Layer 3. Dan untuk event Layer 3 ini akan segera berakhir dalam 1 hari ke depan.
Jadi untuk langkah yang pertama, silakan kalian login menggunakan wallet kalian. Jadi kita klik sign in. Nah, jadi dalam menyelesaikan tugas layer 3, tentunya ada 3 tugas yang harus kalian selesaikan. Jadi untuk tugas yang pertama, kira-kira apa itu Unichain? Kemudian untuk tugas yang kedua, kalian perlu melakukan minting NFT di dalam platform Zora. Kemudian untuk tugas yang ketiga, di sini kalian wajib untuk melakukan follow Twitter Unichain. Berikutnya silahkan kalian claim reward. Nah, jadi berhubung gua sudah melakukan minting NFT di dalam platform Zora, jadi gua hanya cukup untuk melakukan verify. Karena gua tidak perlu lagi untuk melakukan minting NFT. Jadi kita klik verify. Nah, jadi sepertinya dalam melakukan verified ini masih membutuhkan waktu dalam beberapa menit ke depan. Intinya, setelah kalian menyelesaikan dari semua tugas yang tersedia di dalam platform layer 3, silakan kalian claim reward, dan reward yang akan kalian dapatkan dalam bentuk XP dan juga cube. Dan mungkin gua harus menunggu sampai verified berhasil. Oke, mungkin itu aja tutorial yang bisa gua sampaikan dalam mengerjakan event testnet Unichain. Apabila kalian memiliki opini ataupun pendapat pribadi, silahkan discuss di kolom komentar. I'm Vicky, back to you.